Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dengan NIM 23660054. Saya dari kelas B, kelompok 22 Geologi Struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Nizam dengan NPM 23660129, kelas D. Saya dari kelompok 22 Geologi Struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Nuraini dengan NIM 23660010 dari kelas A, kelompok 22 Geologi Struktur. Saya akan menjelaskan tentang pertama, yaitu geologi struktur. Geologi struktur adalah ilmu atau sains yang mempelajari tentang bentuk, arsitektur kerak bumi, beserta gejala-gejala geologi yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan atau dekonstruksi. Dalam artian sesuatu yang merupakan hasil dari produk deformasi akibat gaya yang bekerja di dalam bumi. Struktur terdiri dari susunan geometri bidang, garis permukaan, batuan, dan lain-lain. Bentuk orientasi susunan ini mencerminkan interaksi antara deformasi dan tubuh batuan yang telah terbentuk sebelumnya. Menurut Bradley 1965, geologi struktur adalah ilmu yang mempelajari struktur individual pada kerak bumi seperti antiklin, sinkline, sesar, linesasi, dan lainnya dalam satu unit tektonik. Menurut Spencer pada tahun 1977, geologi struktur meliputi struktur primer dan struktur sekunder. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk saat terbentuknya batuan, misalnya struktur sedimen, struktur aliran pada batuan beku, dan struktur foliasi pada batuan metamorf. Sedangkan sekunder adalah struktur yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan, terutama akibat adanya gaya tegasan yang bekerja selama ataupun setelah pembentukan batuan. Contohnya struktur sekunder adalah yaitu kekar, sesar, dan lipatan. Geologi struktur yang kita pelajari saat ini sebagian besar untuk mempelajari struktur sekunder. Cara mempelajari dan menganalisa struktur geologi dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Tugas ini tahap pertama adalah tahap pengenalan struktur-struktur yang diamati, misalnya struktur lipatan, rekahan, sesar, atau struktur lainnya. Tahap ini adalah pengenalan dan identifikasi setiap jenis struktur. Tahap kedua adalah tahap pencatatan atau perekaman data, pengukuran data struktur, catatan dan pengukuran di lapangan, dilengkapi dengan sketsa lapangan untuk menerangkan fitur-fitur yang tidak dapat direkam hanya dengan kamera. Sini tahap ketiga, yaitu tahap analisa. Karena data struktur umumnya terdiri puluhan bahkan ratusan data hasil pengamatan dan pengukuran, maka data pengukuran tersebut kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode geometri dan statik untuk mendapatkan pola ataupun kedudukan umumnya.
Hasil analisa kemudian disajikan dalam bentuk peta atau diagram. Tahap keempat adalah tahap sintesa, merupakan tahap akhir dari struktur geologi, yakni menafsirkan dan membahas bagaimana cara untuk mekanisme pembentukan struktur-struktur yang diamati dan pengaruh terhadap masalah-masalah pertambangan, perminyakan, panas bumi maupun geologi teknik. Sebelum kita memulai mempelajari geologi struktur, perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai konsep dasarnya, yakni bagaimana keadaan awal suatu lapisan yang belum mengalami deformasi. Sini yang pertama, lapisan batuan dan stratifikasi. Lapisan atau umumnya disebut bed adalah lapisan batuan yang diendapkan di permukaan bumi bagian atas dan bawah dari lapisan batuan diatasi oleh permukaan lapisan. Bidang lapisan atau bedding plane yang menandai putusnya kontinuitas sedimentasi karena terhentinya sedimentasi atau periode erosi, atau bisa juga karena adanya perubahan sumber dan jenis material sedimen. Yang kedua, hukum Steno. Hukum Steno atau prinsip Steno dirumuskan oleh seorang ahli geologi pada tahun 1669 yang bernama Niels Stensen, atau lebih dikenal dengan nama Latin Nicolas Steno pada tahun 1638 sampai 1686 merumuskan beberapa aturan dasar umum membantu memahami batuan dan berbagai objek yang terkandung dalamnya. Sini saya akan menjelaskan geometri unsur struktur secara umum. Struktur batuan adalah bentuk dan kedudukan batuan yang terlihat berdasarkan proses terjadinya atau genesanya. Terdapat 3 macam struktur batuan, yaitu yang pertama, struktur primer, struktur sekunder, struktur kontemporer. Struktur primer yaitu gejala struktur yang terjadi pada saat pembentukan batuan. Contoh, bidang pelapisan, struktur sedimen, silang, slur, ripple mark, mud crack, flood cast, road cast, stromatolith, dan lain-lain. Struktur sekunder yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan. Maksudnya di sini bahwa batuan sebelumnya telah terbentuk dan mengalami konsolidasi dengan baik, kemudian mengalami deformasi atau perubahan kimiawi. Struktur batuan sekunder terjadi pada batuan akibat adanya stress. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk pada saat pembentukan batuan. Struktur sedimen adalah contoh dari struktur primer karena terbentuk bersamaan dengan pembentukan massa batuannya dan memiliki asal non-tektonik. Struktur sedimen termasuk bidang perlapisan batuan. Beberapa fitur yakni mud crack, ripple mark, soil mark,
dan lain-lain. Struktur sedimen primer sangat berguna untuk menentukan arah pengendapan atau arah sedimen muda ke tua dalam satu rangkaian batuan, sehingga memungkinkan kita memastikan apakah suatu rangkaian batuan telah mengalami pembalikan karena gaya-gaya tektonik. Struktur primer non-tektonik pada batuan beku. Batuan beku plutonik, aliran piroklasik dan aliran lava. Susunan mineralnya umumnya membentuk akumulasional. Deformasi batuan. Deformasi adalah proses yang menyebabkan perubahan bentuk geometri batuan karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan tersebut. Proses deformasi menghasilkan struktur geologi. 1. Deformasi terjadi karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan. Gaya-gaya yang menyebabkan deformasi batuan disebut sebagai stres, gaya atau satuan luas. Gaya yang bekerja pada bagian batuan menghasilkan sekumpulan stres, dan jumlah deformasi yang disebabkan oleh stres ini diukur dengan perubahan dimensi batuan tersebut. Perubahan dapat berupa volume, bentuk, atau keduanya yang disebut dengan strain. 2 tipe stres: uniform atau confining stress, suatu gaya atau tegasan yang bekerja secara seimbang ke semua arah. 2. Differential stress, kekuatan stres tidak sama atau tidak seragam. 3 jenis stress: jika besarnya stres tidak sama dari semua arah atau differential stress. Tensional stress disebabkan oleh gaya eksternal yang arahnya saling menjauhi batuan, menyebabkan batuan mengalami peregangan atau pemanjangan. 2. Compressional stress disebabkan oleh gaya eksternal yang saling berhadapan dan saling menekan batuan yang mengakibatkan batuan mengalami tekanan. Yang ketiga, shear stress, gaya yang saling sejajar dan berlawanan arah dapat mengakibatkan pada tergesernya dan berpindahnya batuan. Ketika batuan mengalami peningkatan tekanan, akan melewati 3 tahapan deformasi. 1. Deformasi elastis, bila batuan atau material yang terkena deformasi kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. 2. Deformasi Dutch-style, bila batuan terkena stres yang melampaui batas elastisitas sehingga mengalami deformasi permanen atau tidak dapat kembali ke bentuk semua ketika stres dihilangkan. Bila material bersifat liat, Dutch steel akan menghasilkan perlipatan. Jika material bersifat bridge style atau rapuh, maka akan patah. 3. Fraktur, batuan atau material akan retak dan pecah-pecah. Berdasarkan atas perilaku batuan atau material ketika mengalami stres atau tekanan, batuan dapat diklasifikasikan menjadi 1. Bersifat bridge style atau rapuh. 2. Bersifat Dutch style atau liat. Batuan disebut bridge style atau Dutch style bergabung pada berapa banyak strain plastis yang dialaminya. Jenis deformasi yang menjadi pada batuan dipengaruhi oleh 1. Temperatur. Pada suhu tinggi, ikatan molekul yang terdapat pada batuan atau material dapat meregang dan bergerak, sehingga batuan akan bersifat lebih ductile. Pada temperatur rendah,
batuan atau material lebih rapuh. Tekanan pada material yang terkena tekanan yang besarnya akan sifat untuk retak menjadi berkurang dikarenakan tekanan di sekelilingnya cenderung untuk menghalangi terbentuknya retakan. Kecepatan deformasi. Bila kecepatan deformasi tinggi, material cenderung patah. Jika deformasi terjadi perlahan, maka lebih banyak waktu bagi individu atom untuk bergerak sehingga batuan cenderung lebih ductile. Komposisi batuan. Batuan yang didominasi oleh mineral seperti olivin, feldspar sangat rapuh sehingga mineral lempung mica kalsit lebih ductile. Bagaimana cara mengukur deformasi batuan? 1. Streak atau dip. Streak dan dip adalah simbol dalam geologi yang digunakan untuk mengetahui orientasi batuan. 2. Deskripsi orientasi spesial batuan yang mengalami perlipatan. Dome strike membentuk pola melingkar, dip ke arah luar lingkaran, batuan yang lebih tua berada di tengah. Basin strike membentuk pola melingkar dan dip mengarah ke pusat lingkaran, batuan yang lebih mudah berada di tengah. Materi 5. Fraktur dan join. Fraktur. Ketika differential stress terjadi pada batuan yang unfractured melebihi batas tertentu, batuan dapat mengalami permanent strain. Deformasi brittle dapat membentuk fraktur dan tanpa fraktur. Frictional deformation tanpa pembentukan rekahan biasanya terjadi pada batuan sedimen yang terkonsolidasi buruk. Fraktur atau retakan adalah jenis struktur geologi yang paling umum dijumpai dan dapat membentuk pada batuan apapun. Fraktur merupakan retakan sempit yang berasosiasi dengan perpindahan diskontinu dan sifat mekanik batuan atau kekuatan yang terbentuk sebagai hasil dari eksternal atau internal stress. Shear fracture atau slip surface adalah fraktur atau retakan di mana gaya atau gerakan relatifnya akan menyebabkan terbentuknya SAR sejajar dengan frakturnya. Extension fracture adalah fraktur yang menunjukkan ekstensi atau pemanjangan yang tegak lurus terhadap bidang. Fraktur atau retakan yang tidak mengalami pergeseran atau perpindahan atau perpindahannya terlalu kecil sehingga tidak dapat terlihat dengan mudah atau perpindahannya dapat diabaikan disebut sebagai kekar join. Fraktur atau retakan yang terexpose di permukaan biasanya jumlahnya sangat banyak sehingga dapat mengantarkan fluida dan sangat penting dalam bidang konstruksi karena keberadaan fraktur sangat mempengaruhi kekuatan batuan. Fraktur ini juga mendapat perhatian yang besar bagi operasi teknik sipil, misalnya dalam pembuatan konstruksi berupa terowongan atau bendungan. Retakan atau kekar yang terbuat disebut sebagai rekahan atau fissure. Rekahan juga sangat penting dalam mineralisasi karena retakan yang terbuka atau disebut rekahan biasanya terisi oleh vein. Contoh yang paling umum dijumpai adalah vein kuarsa atau kalsit yang diendapkan dalam ruangan yang terbentuk ketika rekahan terbuka.
Ahli geologi struktur mempelajari kekar atau join karena kekar atau join ini dapat memberikan informasi mengenai stress pada batuan dan menambah informasi penting dalam pemahaman tentang deformasi detail pada suatu daerah. Secara singkat, kekar sangat penting untuk dipelajari karena dapat menunjukkan flow stress, tegangan untuk maksimum, tegangan menengah, dan tegangan minimum. 2. Meningkatkan permeabilitas batuan. 3. Melemahkan batuan. 4. Mengurangi stabilitas lereng dan mempengaruhi terjadinya rockfall. 5. Mengontrol pola pembentukan gua. 6. Mengontrol erosi atau topografi permukaan. 7. Menyebabkan ketidakstabilan pada terowongan dan berpengaruh pada kestabilan bentuk yang diledakan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang aspek-aspek dan tahap pembentukan rekahan, dilakukan percobaan mekanika batuan dalam berbagai diferensial stress dan tekanan ruang. Fraktur berdasarkan perpindahan relatifnya digolongkan menjadi dua, yakni extension fraktur dan shear fraktur. Join atau kekar adalah jenis extension fraktur yang paling umum di dekat permukaan bumi. Join atau kekar. Join juga disebut kekar. Retakan yang tidak mengalami pergeseran atau perpindahannya terlalu kecil sehingga tidak dapat terlihat dengan mudah atau perpindahannya dapat diabaikan. Berdasarkan bentuk geometri retakannya, kekar diklasifikasikan menjadi kekar sistematik. Kekar dengan bentuk geometri lurus sejajar dan berulang dengan jarak yang kurang lebih konstan. 2. Kekar non-sistematik. Kekar yang menunjukkan geometri yang tidak beraturan orientasinya dan jarak atau pasi kekar irregular atau tidak memperlihatkan adanya orientasi. Struktur kekar dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan karakter retakan atau rekahan serta arah gaya yang bekerja pada batuan tersebut sebagai berikut. 1. Sharp joint. Kekar gerus adalah retakan atau rekahan yang membentuk pola saling berpotongan membentuk sudut lancip dengan arah yang utama. Kekar jenis sharp joint umumnya bersifat tertutup. 2. Kekar tarikan, yaitu kekar yang terbentuk dengan arah tegak lurus dari gaya. Hal ini terjadi akibat dari stres yang cenderung untuk membelah dengan cara menekannya pada arah yang berlawanan dan akhirnya kedua dindingnya akan saling menjauh. Bentuk rekahan umumnya terbuka. 3. Kekar hibrid, yaitu merupakan campuran dari kekar gerus dan kekar tarikan, dan pada umumnya rekahan terisi oleh mineral sekunder. Pembentukan kekar, join dan extension fraktur secara umum terbentuk sebagai respon terhadap stres yang dapat timbul dari proses tektonik, burial atau penutup atau bisa disebut penguburan, perubahan suhu, pemindahan lapisan overburden karena lapisan overburden menciptakan tekanan kompresif yang semakin meningkat dengan kedalaman, menyebabkan batuan yang terkubur menjadi terkompres dan menjadi padat setelah lapisan penutupnya terkikis.
maka tekanan beban batuan jadi berkurang dan batuan mengembang dengan perkembangannya tensional joint yang sejajar dengan permukaan lapisan batuan atau permukaan erosi. Karena overburden menciptakan tekanan yang semakin meningkat ke bawah dengan bertambahnya ke dalam, dan karena tensil stres juga berperan dalam pembentukan joint. Joint lebih mudah terbentuk di dekat permukaan atau bagian atas kerak bumi. Extension fracture juga terbentuk di zona yang lebih dalam di kerak bumi, tetapi dia adalah tambahan dari tekanan fluida dalam rekahan. Dalam kata lain, tekanan fluida tertentu diperlukan dalam pembentukan tensil fraktur. Fraktur yang terbentuk karena tekanan fluida yang meningkat melebihi minimum compressed stress. Karena mekanis, ada dua jenis, extensional fracture, tensional fracture, dan hydrofracture. Pengkekaran selama lapisan sedimen terbuka. Sedimen yang terbuka mengalami perubahan porositas akibat kompresi, dan karena itu fluida yang menyepati pori dikeluarkan. Jika cairan ini tidak mampu keluar sehingga terperangkap, maka akan mengakibatkan formasi sedimen mengalami tekanan yang berlebihan dan sedimen terbentuk kurang padat. Pengkekaran sebagai respon dari tectonic stress. Tectonic stress dapat menjadi penyebab langsung terjadinya pengkekaran selama extension dan contraction. Kompresi tektonik yang berasolisasi dengan pemadatan meningkatkan tekanan pada batuan sehingga ke titik di mana joint tidak terbentuk. Contoh lain dari kekar tektonik, sharp joint, kekar regus. Tensional joint, relief joint. Joint atau kekar yang terbentuk karena perpindahan magma. Kekar ini disebut juga dengan columnar joint atau kekar tiang, terbentuk karena lava mengalami kontraksi ketika temperaturnya menurun. Joint atau kekar yang dikontrol oleh strain dan displacement. Strain juga dapat diartikan sebagai degangan, dapat menghasilkan kumpulan joint atau kekar dan mengontrol distribusi dan orientasinya. Contohnya adalah pengkekaran atau jointing selama lapisan yang merelel mengalami pendekatan dalam rezim kontraksional. Dalam bentuk sederhana, joint dapat terbentuk paralel dengan sumbu lipatan. Lipatan merupakan hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lengkungan atau kumpulan dari lengkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan. Pada umumnya, unsur yang terlibat di dalam lipatan adalah struktur bidang, misalnya bidang perlapisan atau variasi. Lipatan merupakan gejala yang penting yang mencerminkan sifat dari deformasi, terutama gambar geometrinya berhubungan dengan aspek perubahan bentuk atau distorsi.
dan perputaran atau rotasi. Lipatan terbentuk bila mana unsur yang telah ada sebelumnya terubah menjadi bentuk bidang lengkung atau garis lengkung. Pelipatan adalah deformasi yang tak seragam yang terjadi pada suatu bahan yang mengandung unsur garis atau bidang. Walaupun demikian, suatu deformasi yang menghasilkan lipatan pada suatu keadaan tidak selalu demikian pada kondisi yang lain. Suatu massa batuan yang tidak mempunyai unsur struktur, garis atau bidang tidak menunjukkan tanda perlipatan. Perlu juga dipertimbangkan bahwa suatu unsur yang sebelumnya berbentuk lengkungan dapat berubah menjadi bidang atau garis lurus, atau suatu unsur dapat tetap sebagai struktur bidang atau garis lurus setelah terjadi deformasi. 6.1 Geometri lipatan. Secara geometri, suatu lipatan dapat dideskripsikan sebagai permukaan bidang lengkung yang tunggal. Bentuk suatu lipatan sangat beragam, dari yang sederhana sampai sangat rumit, yang sulit dideskripsikan secara terinci. Untuk kegunaan praktis, di samping metode matematik, dipakai metode deskriptif lain yang pembuatan kontur, struktur, dan sebagainya. Sebagai penyederhanaan, suatu lipatan dapat dianggap sebagai suatu bentuk permukaan yang silindris dengan sumbu lipatan sebagai kerangka permukaan tersebut, dan unsur-unsurnya dapat ditunjukkan pada suatu penampang atau profil lipatan. Klasifikasi lipatan. Lipatan dapat diklasifikasikan dengan bermacam kriteria. Pada umumnya, klasifikasi ini didasarkan pada sifat yang dapat dideskripsikan unsur-unsurnya secara geometri seperti yang telah dibahas sebelumnya. Klasifikasi dan penamaan jenis lipatan umumnya juga secara tidak langsung mencerminkan sifat kejadian atau pembukaan lipatan secara tidak langsung kan mencerminkan sifat kejadian atau pembukaan lipatan tersebut dan jenis atau material yang terlibat. Misalnya lipatan yang ketat mencerminkan deformasi yang kuat. Lipatan yang sejajar atau paralel umumnya terjadi pada lapisan yang kompeten dan sebagainya. Yang pertama dia di sini sudut antar sayap. Sudut antar sayap adalah sudut yang terkecil yang dibentuk oleh sayap-sayap lipatan dan diukur pada bidang profil suatu lipatan. Adapun sudut ini mencerminkan sifat keketatan dari lipatan. Membuat klasifikasi seperti sudut antar sayap. Yang kedua dia kedudukan lipatan. Berdasarkan bentuknya, lipatan yang kemeringan bidang sayapnya menuju ke arah yang berlawanan disebut sebagai anticline dan synfrom. Kemeringan bidang sayapnya menunjukkan ke satu arah disebut syncline. Kedudukan lipatan dinyatakan dari kedudukan sumbu lipatan, fold axis, dan bidang sumbu lipatan. Membuat klasifikasi didasarkan pada sifat keduanya tersebut secara
lebih tepat menyatakan besar kesondongannya. Yang ketiga, lipatan sejajar atau parallel fold. Lipatan paralel adalah bentuk lipatan yang ketebalan atau ortogonal lapisannya tetap. Pembentukan lipatan ini dapat dibayangkan sebagai susunan yang berlapis dan saling bergeser atau flexural sleeve. Terminologi. Lipatan. Lipatan adalah merupakan hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lingkungan atau kumpulan dari lingkungan yang terbentuk akibat stres pada batuan. Sesar. Sesar adalah bergeser ataupun patahnya posisi formasi batuan dari posisi semula yang bisa saja diikuti dengan naiknya atau turun salah satu bagian batuan atau kedua bagian batuan tersebut, namun menghasilkan ketinggian yang tidak sama dari posisi mula-mula. Patahan atau sesar ini disebabkan oleh stres regangan atau tension stress, stres kompresi, dan stres geser. Sesar merupakan suatu volume batuan yang memiliki permukaan geser atau slip yang dibentuk oleh pergeseran yang intensif, dan volume batuan di sekitar yang dipengaruhi oleh deformasi brittle baik secara spesial maupun genetik akibat sesar tersebut. Istilah sesar juga berhubungan dengan mekanisme deformasi tipe sesar. Berdasarkan arah orientasi perpindahan relatif atau slip, maka sesar diklasifikasikan sebagai deep slip atau strike slip. Strike slip jika arah orientasi perpindahan sesar searah dengan strike. Deep slip jika pemindahan relatifnya sejajar dengan kemiringan batuan atau deep dan membentuk sudut siku terhadap strike. Oblique slip jika perpindahan relatif tidak sejajar dengan strike maupun deep. Ilustrasi oblique slip fault pada lapisan yang kemiringan sesar normal, sinistral, dan panah biru menunjukkan Sekian pemaparan materi dari kelompok 22. Kami dari kelompok 22 mengucapkan permohonan maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan kata maupun kesalahan penyampaian materi. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Geologi Struktur